Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, selamat menafsiri, selamat beraktivitas. Dan kali ini saya akan menyanyikan lagu, menafsirkan lagu tentang sebuah lagu simfoni. Lagu simfoni ini sebenarnya lagu jadul, lagu zaman dahulu, tapi diaransemen lagi sama Once yang personilnya Dewa 19, vokalisnya Dewa 19. Lagu simfoni ini menceritakan tentang keindahan alam yang selalu beriringan, yang selalu saling melengkapi dan selalu saling mengisi. Seperti layaknya apa yang ada di luar itu kejadian yang ada di dalam diri kita. Contoh, saya nyanyikan lirik lagunya. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin bun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Itu sebuah lirik lagu simfoni yang diaransemen oleh Once. Simfoni adalah suara nada simfoni, keindahan dan gambaran. Makanya di sini syair pertama kita mulai menafsirkan lagu ini ya. Alun indah sebuah simfoni, alun sebuah simfoni. Alur sebuah simfoni adalah nada, entah itu suara burung, entah itu suara langit, entah itu suara gemuruh, entah itu suara ombak, entah itu namanya simfoni. Yang dinamakan simfoni itu adalah yang menciptakan sebuah melodi yang indah, sebuah musik yang indah, sebuah gerakan yang indah.
Makanya di sini disebut alun sebuah simfoni, kata hati disadari. Ya. Sebab kalau kita tidak mempunyai rasa sadar di dalam diri, keindahan itu tidak akan nampak. Yang kita perlukan harus sadar dulu. Sadar, cara menuju kesadaran itu macam-macam. Karena setiap manusia mempunyai sebuah pengalaman hidupnya masing-masing, sebuah perjalanannya hidupnya masing-masing. Yang penting kita harus menyadari. Alunan sebuah simfoni, kata hati disadari. Kalau kita tidak menyadari tentang diri, jangan harap kita bisa menyadari kata hati tadi. Sebab apa? Kata hati itu tidak akan bisa bohong. Kata hatiku selalu jujur. Yang bohong itu adalah akal pikir kita. Yang bohong adalah prasangka kita. Yang bohong adalah kenapsuan kita. Yang dimana kata hati disadari ini, kita harus tahu gejolak apa yang selalu di dalam hati ini. Apakah kita tenang selalu membohongi diri sendiri? Apakah kita selalu ingin menguntungkan diri sendiri? Atau untuk menciptakan sebuah simfoni tadi, sebuah keindahan di dalam sekitar kita. Merak suk makal buku, dalam hati ada satu. Ya, di sini kalau bicara saya selaku yang menafsirkan ini ya, merasuk makal buku, dalam hati dalam satu. Dalam hati ada satu itu, kalau menurut saya itu adalah Tuhan, Allah. Kalau hati kita mendua, tidak akan tercipta sebuah simfoni tadi. Sebab apa? Semua itu adalah gerakan Tuhan, gerakan yang dimana diciptakan Tuhan. Syaratnya dalam hati ada satu. Dalam hati ada satu. Kalau diarabkan ada qalbu mukmin baitullah. Qalbu di dalam hatiku ada satu, yaitu Allah. Baru kita bisa menciptakan sebuah alunan simfoni tadi, yang kalau saya tafsirkan seperti itu. Makanya orang paling hebat itu orang sakti. Kalau di Jawa ya, sakti itu maknanya saen di jero hati. Apa yang di sa itu apa? Sa itu nama saku. Sa di dalam hati, disimpan di dalam hati. Kalau bahasa Indonesia itu yang dinamanya sakti. Apa yang disimpan? Qalbu mukmin baitullah. Berarti Allah yang selalu disimpan di dalam hati. Kalau kita seperti itu akan selalu menciptakan sebuah simfoni. Saya rancang lirik kedua. Manis lembut bisikanmu, merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku. Kalau di sini kita menyadari tentang sebuah kesadaran tadi, pasti setiap langkah kita pasti ada yang mengingatkan, yang menyadarkan kita. Itu kalau di sebuah orang yang pernah mengalami topo atau semedi, itu bisa yang dikatakan guru sejati. Guru sejati itu adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang tersimpan di dalam hati. Itu akan muncul ketika saat kita kesusahan. Ilmu yang kita sukai, yang kita pendam dalam hati. Nah, makanya kalau kita belajar torekot nafas itu ada yuhin nufus, setiap keluar masuknya nafas itu harus eling itu makna zikir. Kayak kita harus sering menuju, kalau saya harus bersolawat setiap nafas nufus kita keluar sallallahu alaihi Muhammad, masuk sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi, selalu lafaz itu dimasukkan ke dalam diri supaya apa?
supaya hati kita akan selalu terkontrol. Nah ini manis lembut bisikanmu, kemana saja kita akan selalu ada yang mengarahkan, tidak akan kesasar. Seperti itu yang namakan kalau di Jawa itu guru sejati. Nah, itu kalau menurut penafsiran saya. Sebab guru sejati saya itu kalau menurut saya itu akal pikir saya. Akal pikir saya yang murni tapi yang jernih, bukan terkontaminasi dengan sebuah apapun. Itu yang dinamakan suci. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Nah, ini berkilaunya bintang malam. Kalau menurut saya ini, kalau diartikan malam yang sesungguhnya kan ya biasa kan seperti indah lah kalau ditafsirkan ke malam-malam yang sesungguhnya. Tapi kalau ditafsirkan ke dalam diri, malam itu yang dimana itu adalah sebuah perasaan yang tak tahu arah, yang gelap, yang hampa. Muncullah sebuah bintang yang akan menghiasi sebuah malam-malam itu, sebuah perasaan gelisah resah tadi. Ditambahi semilir angin pun sejuk. Sebab apa? Cahaya pun kalau kita kehampaan itu sudah datang, terus kita dihibur dengan bintang-bintang yang ada, pasti otomatis angin itu akan sejuk semilir. Karena apa? Keindahan yang akan muncul. Yang ini di perasaan seperti ini bisa kita lalui, bisa kita rasakan saat kita itu mampu bisa menembus ala bidzikrillah la tatma'innal qulub. Biasanya itu setiap orang beda-beda tentang kelamaan, tentang ajak sumastakomu tadi, berapa kita istiqomah akan menenangkan di dalam hati itu. Lirik kedua, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian. Simfoni ini yang saya tafsirkan adalah akal pikir. Karena apa? Kita mengetahui tentang A, B, C, D, E itu dari akal pikir kita. Gimana? Kita contohnya ada sebuah burung itu bernyanyi, berkicau, terus kita sweety, kita kata itu simfoni keindahan. Simfoni berpadunya dua insan tadi, simfoni dan keindahan. Keindahan itu yang dimana adalah hati. Kalau akal pikir dan hati kita selalu menciptakan sebuah melodi yang indah, maka dampaknya kepada di dalam sekitar kita. Di dalam sekitar kita ini akan merasakan keindahan juga. Itu kalau Kanjeng Nabi mengajarkan itu adalah husnudon, selalu berprasangka baik kepada sekitar kita. Supaya apa? Kita akan menciptakan suatu energi positif kepada di dalam sekitar kita. Itu makanya tandanya kalau di lagu ini simfoni dan keindahannya ini sudah menyatu dan melantunkan sebuah keindahan. Kalau sebuah keindahan, maka tidak ada orang yang benci sama kita, semuanya akan suka. Kalau kita yang diciptakan bukan simfoni dan keindahan, kan kita akan mengeluarkan energi negatif. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentariku sejukkan hatiku. Syair yang dimana syair ini sebuah ilmu yang ditatapkan dengan sesuai keadaan. Makanya ilmu kalau semua itu adalah kehendak Allah, semua ini adalah takdir Allah, semua ini adalah gerak-gerik sudah dari Allah, itu akan menciptakan melodi. Syair itu akan menciptakan melodi, dan melodi
yang bisa menghapus kepiluan. Makanya kalau seseorang itu sumpah kepol, biasanya itu dia biasanya bingung. Nah, bingung itu karena apa? Karena di dalam dirinya masih ada kekosongan. Kekosongan apa? Selalu dia mendoakan Tuhan, tidak ingat kepada Allah. Kalau semua itu adalah takdir Allah, semua itu adalah kehendak Allah. Kita narui kita siap apa tidak. Kalau di mana kita sudah siap, pasti kita bisa apa itu menerima sebuah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirasakan saat itu juga. Sebab apa? Semuanya itu Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz. Burung-burung, nah ini mentari kau sejukkan hatiku. Kalau sudah mentari semuanya ini sudah kita merasa sejuk, sudah kita merasa nyaman karena alunan simfoni yang tadi, karena ilmu dan laku kita disatukan supaya hati kita tenang, yang dimana akal pikir dan hati ini sinkron, semua akan terlihat. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Ini ya, burung-burung ketika kita berhibur, burung-burung kita selalu menghibur. Hati pun mekar, bunga pun tersenyum melihatku hibur, hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Kan tadi kan simfoni itu sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, ilmu terus dilantunkan ke pengetahuan, itu adalah, kalau menurut saya adalah simfoni. Karena apa? Karena ilmu kan kita belajar gitar, ilmunya B minor gini, C minor gini, D minor gini. Itu bukan masih ilmu. Kalau sudah di jreng sudah dikombinasikan antara A B C D, A B minor, E minornya, terus kita sudah mengandungkan itu yang namanya simfoni. Yang dimana 6 senar itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pasti ada yang lain itu ikut bersangkutan untuk menciptakan sebuah melodi yang indah. Makanya simfoni dan keindahan. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Sebab apa? Kalau kita akal dan pikiran kita terus hati kita bersatu, maka semuanya akan indah. Itu disebabkan apa? Pengetahuan kita, ilmu kita selalu dikombinasikan, dilakukan, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan, makanya cuma digawe weru-weruan tok, cuma dibuat tahu-tahuan tok, buat debat-debatan, bukan dirasakan. Makanya ilmu itu harus dirasakan. Ilmu lakune kanthi laku, kudu dilakukan terus menerus sumastakomu, supaya kita mengetahui tentang sebuah ilmu, kebenaran ilmu tadi. Baru kita kalau sudah mengamalkan itu, pasti simfoni akan muncul. Simfoni akan muncul, akan ketabrak dengan keindahan yang di dalam. Sebab apa? Kalau ilmu kita itu cuma digawe pengetahuan tok, itu masih berhenti di akal pikir. Tapi kalau sudah dilakukan, hatinya sudah tersentuh juga. Makanya ilmu lakune kanthi laku. Kalau masih di akal pikir itu masih ilmu. Kalau sudah di dalam hati, langsung dia melakukan pengetahuan yang dinamakan simfoni. Sudah, itu lirik terakhir. Itu kalau menurut saya tentang simfoni tadi. Jadi kita harus jadi diri sendiri, harus selalu memperbaiki diri sendiri. Karena apa?
Kalau kita sibuk untuk memperbaiki orang lain atau siapa saja, entah itu saudara atau sana keluarga, kalau kita belum selesai dengan diri kita, maka yang ada itu nafsu kita, amarah kita. Makanya ini saya cuma saya cuma cerita tentang diri saya ini. Makanya kalau saya pribadi itu tidak berani mengatur, menyuruh, mengarahkan, tidak berani. Saya ini cuma pembawa berita. Kalau ini pembawa berita. Kalau mengarahkan, mengatur itu nggak berani. Soalnya apa? Saya belum selesai dengan diri saya. Kalau saya sudah selesai, kapan selesai? Nggak selesai. Karena hati seseorang itu selagi pasti ada guncangan. Makanya di situ ada setiap sholat, setiap kita melakukan gerakan sholat pasti kita harus pertama kali itu a'udzubillah kalau melakukan sholat pertama. Kalau sebelum Al-Fatihah itu a'udzubillah minasyaitonirrajim, kita harus berlindung kepada setan. Setan itu siapa? Setan itu adalah diri sendiri. Perasaan buruk, perasaan jelek kepada orang lain itu setan. Sebab apa? Setan diusir dari surga. Setan kena kutukan kan. Ceritanya seperti itu kan. Serta setan karena kutukan itu dikarenakan dia tidak mau sujud kepada Adam. Adam itu adalah semua manusia. Adam, anak damun, aku gede semua. Kita harus sujud kepada semua. Idqala lil malaikati sujudi adama fasajadu illa iblis. Supaya apa? Iblis itu gak metu. Sifat keiblisan itu di dalam diri itu tidak keluar. Bagaimana kita supaya tidak mengeluarkan sifat iblis kita harus tawaduk kepada semua orang. Kita harus prasangka baik kepada orang. Kita harus memuliakan semua orang. Makanya kalau di Kiai Haji Masyhur itu ada wacanan seperti ini. Ada wejangan seperti ini. Wajib kita menghormati orang lain, tidak wajib kita dihormati orang lain. Sebab apa? Kalau kita tidak menghormati orang lain, itu sifat iblis kita itu sudah muncul. Idqala lil malaikati sujudi adama fasajadu illa iblis. Para malaikat dan semua itu sujud kepada Adam. Iblis tidak mau karena dia merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa gak mau diunggulkan. Kepada seseorang pun gitu. Kita kadang kan rumangsa paling apik, merasa paling baik, rumangsa paling berkuasa, merasa paling punya tahta, tidak mau bertawaduk kepada orang lain. Sementara Kanjeng Nabi turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus mengikuti ajaran Nabi. Tawaduk tadi, tawaduk, akhlak tadi, wajib menghormati orang lain, tidak wajib dihormati orang lain. Itu dari saya. Mungkin terlalu panjang ya. Maaf kalau memang ada kesalahan di dalam diri. Karena saya masih belajar. Kalau memang tidak suka dengan atau ada ganjalan, ada kata-kata saya yang mungkin kurang tepat, mohon sampean komentar di bawah supaya saya tahu letak kesalahan saya di mana. Ya.